orang tua tetap dekat sama anak, keuntungannya adalah nanti kan banyak informasi tuh dari mana-mana, dari sosial media, YouTube, segala macem, dari temen juga. Kalau dia dekat sama orang tua, nanti orang tua ngasih informasi, anak akan percaya. Kalau dia nggak dekat sama anak, ya susah anak buat percaya. Dia lebih percaya sama teman. Sementara informasi itu bisa jadi memang banyak banget ya dapat dari teman. Kadang sebenarnya bukannya nggak mau ngobrol sama orang tua sih, cuman mungkin ngerasa nggak aman gitu. Misalnya ada beberapa topik yang kalau kita omongin ke teman yang sepantaran, kayaknya aman-aman aja. Tapi kalau diomongin sama orang tua, kayaknya nggak aman deh Iya, gitu. iya. Itu namanya, ya itu, gap antara generasi itu emang seperti itu gitu. Nah, supaya rasa itu kan persepsi ya. Ketika kita merasa kayaknya kalau ngomong sama orang Takut tua pasti dimarahin gitu. takut dimarahin. Itu akan terkurangi kalau memang kita benar-benar deket yang benar-benar deket ya. Jadi bukan selewat-selewat gitu. Jadi emang harus sering ngobrol, harus sering mengerjakan sesuatu bareng-bareng, deket lah secara. Tapi pasti tetap ada hal-hal yang tidak dibicarakan sama orang tua, bagaimanapun karena apa namanya, ya itulah persiapan untuk masa dewasa. Jadi nanti juga pas dewasa kan nggak semua diserang orang tua. Oh iya Jadi iya. remaja itu pasti milah sih. Ah, ini sama cukup sama teman. Oh ini cukup sama orang tua. Nah di situ orang tua tetap perlu bersikap asik untuk diajak bicara. Nanti pas anaknya butuh apa ya lebih mudah untuk Seenggaknya berkomunikasi begitu gitu. butuh, nggak terlalu bingung juga gitu ya. Dan gak terlalu takut juga gitu kan. Iya Ada iya. situasi tertentu yang mungkin anak setelah dia coba ke teman, setelah coba ini akhirnya ya Kayaknya akhirnya dia harus akan sama orang balik tua lagi deh. ke orang tua gitu. Uh-huh. Dan keluarga itu kan memang tempat kembali ya. Jadi itulah kalau deket sama orang tua, anak mungkin sempat nyoba. Karena kan anak remaja itu suka tantangan yang baru ya. Suka hal yang baru, suka nyoba hal yang baru. Suka untuk anak usia SMP itu suka apa? Suka mencoba resiko juga. Jadi kalau bareng teman-temannya dia mau nyoba yang berbahaya juga gitu. Jadi Sebenarnya anak bisa dibilang remaja tuh dari usia berapa sih? kalau teorinya sih 13 sampai 21 ya. Jadi ada remaja awal, itu anak SMP-an. 13 tuh baru masuk SMP, SMP ya? remaja Oh. awal. Nanti ada remaja akhir itu jelang 21. Itu sebenarnya dinamika psikologisnya beda-beda. Hmm. Pas remaja awal itu hormonnya tuh beres banget, tsunami lah, apa blast gitu ya, banyak banget. Nah itu emang berasa banget, pasti nggak enak ke badan, ke pikiran, ke emosi, gitu-gitu. Biasanya terasa banget, trouble banget kalau buat orang tua itu anak-anak usia SMP. Orang tua mungkin kalau yang denial, maksudnya yang belum siap nerima masalah anak SMP, mungkin jatuhnya akan nasehat terus gitu. Apa ya? Gak banyak koreksi buat nggak banyak koreksi diri gitu. Justru itu Jadi yang dihindari sama si anaknya itulah. anaknya tambah jauh kan. Ah, Itulah yang ibu kadang suka apa ya? Karena ibu juga merasakan ya. Kita bisa ngambil jalan instan ya ketika ada masalah itu dengan nasehatin anak banyak-banyak. Itu instan lah. sebenarnya nggak instan juga sih. Instan di Instan, awal mungkin ya. instan dalam pandangan orang tua. Jadi kayaknya tuh kita merasa kita tuh udah beres gitu. Udah tuntas. Tuntas Apa? tanggung jawab. Kayak udah beres nih tugas kita tuh udah. Padahal itu kan gak nyelesain masalah kalau cuma sampai situ. Dan bisa jadi, kan ibu juga merasakan sendiri ya, bisa jadi banyak orang tua yang memilih hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ada, terus pas anaknya tuh pinter juga, misalnya nunjukin, aku nih baik-baik aja gitu kan, aku nih soleh misalnya gitu. Target hafalnya tambah banyak misalnya gitu kan. Bisa jadi orang tua ngerasa udah selesai gitu. Padahal mungkin anak punya masalah yang nggak cerita dan bisa jadi masalah itu tuh hal-hal yang bahaya banget misalnya. Itu bisa aja. Bukan berarti ibu tidak apa ya, bukan berarti ibu menilai sesuatu yang buruk anak yang punya hafalan bagus enggak. Cuman maksudnya orang tua perlu waspada aja sih, walaupun anak udah kelihatan oke banget gitu, tetap orang tua sih tetap perlu waspada gitu. Dan kalau misalnya ada hal yang mengejutkan, ternyata anak itu tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan gitu ya. Ya udah diterima aja masalahnya gitu. Jangan jadi apa? Karena ya ibu lihat sih banyak orang tua sekarang kan udah teorinya tuh udah banyak banget ya. Jadi
Terus udah ada yang telaten banget dari kecil gitu kan, menerapkan semua yang teori yang dimiliki gitu. Tapi namanya hidup manusia kan ujiannya pasti ada ya. Bisa jadi dengan perfectnya kita merasa sudah perfect, bisa jadi kesandung-kesandungnya sih ada. Kadang-kadang dikasih sandungannya juga besar juga. Nah, saat itu mungkin orang tua akan kalau memang belum apa ya, belum siap karena merasa udah perfect gitu, ya pasti jatuh, ngerasa down pasti ada, cuman jangan lama-lama lah gitu. Apa banyak-banyak evaluasi lagi atau kalau bingung banget apa sih yang kurang ya itu minta bantuan ahli aja. Jangan terlalu dilama-lama dipikir-pikir sendiri atau nyalah-nyalahin sendiri atau nyalahin pasangan atau nyalahin anak gitu. Kalau emang bingung nggak ketemu nih salahnya di mana, apa yang harus dilakukan ya segera cari ahli aja. Intinya kita concern ke nyelesain masalah anak itu. Gak perlu malu gitu karena masalah anak itu ya sebenarnya sih banyak yang ngalamin, cuma mungkin orang tua juga malu lah untuk sharing gitu kan. Iya, iya. Kayak gitu. Mungkin ada yang milih untuk ya ingin menunjukkan bahwa ini baik-baik aja gitu. Yang jangan seperti itulah karena ya kita tahu lah ya banyak kasus-kasus yang bikin shock banget. Kalau sekarang itu mungkin bisa bisa jadi memang bukan di orang tua, tapi kalau misalnya di orang tua bisa jadi karena kewaspadaan kitanya yang berkurang karena merasa anak udah berhasil misalnya kalau yang akademiknya menonjol banget atau dia udah kayak jadi ustadz gitu ya misalnya mungkin jadi kewaspadaannya berkurang padahal mungkin ada masa-masa sulit anak itu yang orang tua nggak tahu nggak terdampingi nggak terselesaikan akhirnya jadi masalah di akhir gitu. Nah, ngomongin soal waspada nih, sebenarnya kan kalau orang tua menaruh curiga sama anak, pasti malah bukannya Hmm. memperbesar apa tadi gap antar generasi ya, kayak ngerasa risih gitu nggak sih? Iya, waspadanya jangan kayak neror gitu. Jangan neror ya. Memang itu yang paling sulit lah yang ibu rasain. Misalnya gini, anak remaja tuh butuh privasi. Pasti nggak mau Hmm, dong HP-nya dibuka, dibaca-baca gitu. iya, iya. Gitu. Terus itu emang hal yang nggak gampang sih. Susah SMP, ngukurnya ya. SMP SMA tuh ketemu titik tengah yang anak-anak sama orang tua tuh bener-bener nyaman itu nggak gampang gitu. Tapi jangan jadi kayak spy sih sama anak. Itu pasti malah bikin anak sekarang kan pinter-pinter. Orang tua emang mau mau gimana gitu. Kita bertindak kayak spy juga anak-anak tuh lebih pinter lah nutupnya Iya. gitu. Ibu sih terus terang juga nggak ketemu sih titik temunya ya. Jadi akhirnya doa aja, doa yang kuat. Jadi kalau doa yang kuat ya paling kita berharap ada momen-momen yang akhirnya anak tuh cerita gitu kan. Iya. Atau ya ada momen-momen anak itu cerita. Ya selain doa itu mungkin andalannya yaitu kedekatan. Karena kalau kedekatan tuh anak tuh sebenarnya nggak nyaman sih buat ngumpet-ngumpetin sesuatu. Pada akhirnya dia tuh pasti akan cerita. Nggak enak lah, pasti nggak enak ketika dia apa melakukan satu kesalahan dan dia dekat sama orang tua tuh suatu saat dia akan tanya sih gitu ya. Ibu sih berharap sih begitu ya gitu dan dari pengalaman ya kurang lebihnya kayak gitu. Kita sih inginnya memang banyak sih yang orang tua yang lakukan ada yang apa yang meriksa kayaknya beberapa hal pernah ibu coba-coba ya ke Iya, kamu ya iya, iya. sebagai anak Masih yang pertama ngerasain pas SMP, dari mulai selalu ini ngecek apa razia HP. selalu ngecek terus tapi menurut ibu sih pada akhirnya nggak efektif karena malah itu bikin apa ya ngumpet-ngumpetnya lebih lebih hebat Ya, lah waktu itu aku, gitu iya, malah yang dipikirin itu. Jadi nyiapin strategi biar, nggak ketahuan iya, berikutnya tuh nggak akan ketahuan lagi. Tapi ujung-ujungnya ya ketahuan juga sih. ya kayak gitu akhirnya kalau yang berasain malah ngobrol dengan cara lebih santai di sela-sela aktivitas aja mancing-mancing ngecek-ngecek tapi jangan khusus. Nggak mesti dengan suasana yang tegang ya. Jangan jangan khusus. Itu yang memang dirasa lebih efektif sih. Kalau gimana gimana caranya biar orang tua nggak parnoan dia banyak-banyak tabayun aja sama anak dengan memposisikan bahwa orang tua juga nggak sesempurna yang kalian bayangin lah. Jadi apa biasanya ibu sih suka buka dengan banyak cerita mungkin kekurangan gitu kan Oh kekurangan iya, iya. ibu terus apa banyak cerita tentang pengalaman yang dulu konyol-konyolnya pas remaja misalnya, terus kesalahan-kesalahan dulu. Bukan maksudnya buka-buka aib sih, sebenarnya lebih ke
biar kalian tuh ngerasa oh orang tuaku tuh Pernah muda. pernah muda, terus bisa aku jangkau gitu, maksudnya bisa apa ya, nggak aku teh gini tuh normal gitu kan, mengalami masa-masa kayak gini normal, ibu aku juga pernah ngalamin gitu gitulah. Oh iya ya, Untuk benar-benar. nyamain gelombang aja, paling itu sih usaha-usahanya biar bisa lebih terbuka, apa, terbuka. Dan memang kalau kita menyembunyikan masalah dari orang tua itu ada satu masa yang anak pasti ada rasa bersalah besar, itu mungkin akan kelihatan dari misalnya anak jadi nggak ceria gitu ya, lebih pendiam gitu kan, perubahan-perubahan perilaku itu yang orang tua perlu peka sih Tapi gitu. kadang bisa jadi nggak sadar juga nggak sih? Kayak Orang tuanya kalau misalnya anaknya nggak berubah drastis banget, kayak ada bertahapnya gitu loh, bisa jadi, ya kan? bisa jadi itu yang ibu ibu alamin, dipikir itu memang sifat anak Iya misalnya iya. gitu, kayak gitu. Tapi ya itulah, ya modal doa gitu ya. Sekarang ya kalau pengalaman sih ya seini-ininya anak ngumpet-ngumpet ada jalan aja buat ketahuan gitu ya. Dari mana Iya aja sih. gitu. Apapun kayaknya aku belok-beloknya pasti ujung-ujungnya ketahuan juga. Dapat info dari mana, dari Heeh, mana. Nah, nanti pas sudah dapat infonya, itu yang harus kita siap. harus siap dan harus hati-hati dalam berkomunikasi itu, maksudnya jangan langsung ngeblame, nyalahin, menghakimi. Yang emang dihindari banget tuh menghakimi. Dan itu namanya setan itu kan memang ada target pasti ngancurin keluarga ya. Jadi kalau nggak anak yang dikipas-kipasin buat bertindak nggak sopan sama orang tua, Nah, ya orang tua ini yang dikipas-kipasin buat cepet-cepet menghakimi anak. kalau misalnya kan tadi yang paling penting tuh jangan menghakimi. Hmm. Cuman apa nggak bikin anaknya jadi kurang ajar gak sih? Kayak Hmm. misalnya mau ngelakuin dosa baru, Hmm. terus mikirnya, kayaknya Aman orang iya tua kayaknya apa orang tua ini sih nggak bakal marah juga deh kayaknya. Misalnya saking apalnya sama sifat orang tua yang nggak pernah marah, nggak pernah mau ngehakimin, jadi kayak ya leluasa aja. Sebenarnya itu ibu cukup takut juga sama hal kayak gitu. Jadi kadang-kadang gini suka mikir, ketika ibu bersikap kayak oke, paham gitu kan, kalian melakukan itu paham, melakukan suatu masalah misalnya, suatu Iya. masalah. Ada kadang-kadang rasa takut ini apa termasuk orang tua yang nggak tegas ya gitu, maksudnya yang nggak bisa ngasih panduan yang tegas ya, karena jadi memang ada saatnya kalau masalahnya itu diterima, tapi jangan dimaklumi dalam arti jadi dibolehkan gitu. Nah, akhirnya kan masuknya ke fase apa aja yang bisa kita lakukan supaya perilaku anak kita itu berhenti ya. Maksudnya yang salah itu berhenti. Nah, di situ yang sebenarnya anak akan paham bahwa nggak marahnya itu bukan nggak marah sih. Marahnya pasti lah. Itu sih marah pasti, cuman kadarnya tuh masih wajar gitu. Oh, jadi kadar marahnya yang harus dikontrol. Kalau sampai nggak marah banget, nah malah aneh kan, maksudnya. Iya iya. Marahnya ada, cuman ya dikendalikan. Jadi ya itu, kita tetap marah, tapi nggak sampai menghakimi. Misalnya kamu itu gimana sih, udah diajarin Dikasih gini-gini kepercayaan malah. kayak gitu. Terus tanpa kesepakatan, misalnya kita misalnya yang merebut HP, kayak gitu, itu kan sebenarnya juga sikap-sikap yang mungkin marahnya jadi nggak pas untuk anak usia berapapun sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang pastilah ada fase-fase yang kita kelepasan, itu pasti ada gitu. Jadi marah pasti ya, terus kaget, kecewa, sedih pasti ada. Cuman kendali sih, dikendali orang tua bahwa jangan terlalu sampai bikin komunikasi itu mentok banget gitu. Kita terekspresikan bahwa sedih mah pasti ada lah gitu ya. Dan itu normal, cuman jangan berlarut-larut dan jangan terus-terusan saya nyalahin anak, atau jadi berupa nasihat panjang terus-terusan gitu. Nasihat panjang yang sebenarnya anaknya juga bisa jadi nggak dengar juga kan. Saking banyak kayak oke. Jadi yang harus dilakukan tuh cari tahu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk nyelamatin anak ya gitu. Dan itu kebanyakan sih bisa dicapai kalau kita diskusinya dalam suasana yang santai. Nah kan nggak mungkin ujuk-ujuk santai kan. Maksudnya misalnya gini, dari kecil sampai umur 12-an, misalnya orang tuanya tipenya yang tegas, hitam putih, tahu-tahu berubah, serius, tahu-tahu jadi santai kan gak gampang kan gitu. Malah aneh, terus anaknya curiga juga ya. Ini ada pasti apaan nggak enak lah gitu. Jadi santai, hangat, dekat itu memang kalau bisa dicicil dari kecil. Harus dibangun pelan-pelan ya.
dicicil lah dari kecil. Jadi ibaratnya yang dicicil dari kecil aja mungkin ada masa-masa tertentu yang kita lost gitu ya, Iya. luput gitu kan. Apalagi yang nggak Apalagi yang dibangun. nggak pernah dicicil gitu. Heeh. Makanya soal tadi yang ilmu parenting itu mungkin memang nggak semua konsisten dilakukan, tapi apalagi kalau nggak dilakukan, apalagi kalau nggak tahu gitu ibaratnya. Iya. Misalnya udahlah itu teori susah gitu, misalnya teori banget lah nggak mungkin. Ya daripada bener-bener nggak pakai teori itu lebih gelap lagi sebenarnya gitu. Berarti walaupun cukup berat tetap penting ya. Tetap perlu karena ya nggak kebayang sih kalau misalnya sama sekali nggak tahu aja kita masih ya itu jatuh bangun bingung. Iya. Jadi kalau ibu cukup bersyukur lah dikasih rezeki kuliah di psikologi itu, paling nggak punya banyak kenalan psikolog jadi bisa chit-chat gratis lagi pusing banget. Itu Jasa konsul lumayan juga ya. adalah rezeki yang tak ternilai ya, maksudnya punya teman-teman baik banget. Terus kalau dan asiknya teman-teman psikolog ibu itu seburuk apapun misalnya ya masalah itu nggak pernah menghakimi ya, itu ya asiknya Karena berilmu juga kan jadinya. asiknya orang psikolog itu begitu. Jadi mereka ya ibu juga termasuk yang memang didoktrin untuk tidak terlalu cepat menilai orang gitu. Nah itu pun seni dan itu pun nggak selalu kita konsisten ya gitu. Jadi betul-betul kendali diri itu penting. Nah buat teman-teman yang mungkin mamah muda, yang masih muda-muda, yang masih anaknya balita, terus banyak teori. Jadikan belajar parenting itu untuk diri kita, untuk beramal yang lebih baik dalam mengasuh anak. Tapi jangan pernah menjadikan ilmu-ilmu itu untuk menilai orang lain. Jadi misalnya ngelihat anak, misalnya ada anak main HP melulu. Ini orang tuanya pasti sementara kita orang tua yang tipe ngajarin anak buat tanpa HP misalnya atau baca yang concern di buku, terus nggak beres banget nih orang tua. Jangan pernah begitu karena kesombongan diri itu yang malah jadi bisa bikin kita pengasuhan kita tuh nggak beres, nggak berkah lah gitu. Jadi usahakan banget ketika belajar parenting itu bener-bener itu fokus sama anak sendiri aja ya. Untuk kita aja gitu. Nah kalau kita mau berbagi kebaikan, berbagi ilmu, berbagi itu memang untuk berbagi juga gitu. Jadi bukan buat membanggakan anak. Membanggakan diri, terus bukan untuk menilai orang buruk banget, kecuali memang kita, tapi janganlah, walaupun kayak psikolog itu kan walaupun dia kasus konsultasi seburuk apapun kasusnya nggak bisa untuk langsung menilai bersikap buruk ya terhadap masalah itu, jadi tetap harus bagus lah sikap kita. Nah kalau dari pengalaman ibu ya, seenggak menyenangkannya orang lain atau apalah, biasanya di balik perilaku yang gak asik itu ada masa lalu yang gak asik, masa lalu yang berat lah gitu. Jadi memang untuk menilai buruk orang lain itu malah mungkin jatuhnya lebih banyak kasihan gitu. Kalau misalnya ada yang berperilaku buruk itu biasanya dulunya mungkin ada hal-hal yang berat. Nah yang ibu rasakan sih dalam mengasuh anak itu, gimana susah lah kita untuk berbangga diri atau merasa yakin karena ya anak-anak tuh dinamis dan keluarga kita juga dinamis ya. Jadi ada anak, ada keluarga. Misalnya ada situasi-situasi tertentu mungkin kita lagi diuji hal yang lain, misalnya keuangan, kesehatan, itu bikin kita nggak terlalu konsentrasi pada pengasuhan, sehingga pas saat itu kita ada bolong ke anak, itu bisa aja gitu. Jadi apa yang terjadi, misalnya masalah terjadi itu bisa jadi bukan murni kita salah ngasuh, bisa jadi memang ada dinamika tertentu dalam fase keluarga yang bikin kita kurang optimal mengasuh. Jadi terlalu banyak nyalahin diri sendiri juga nggak ada selesainya, karena mengasuh anak itu bukan hanya cara kita mengasuh, kadang-kadang ada variabel lain, kondisi keluarga secara umum gitu kan, mungkin juga mempengaruhi kualitas pengasuhan saat itu. Kalau ada saat tertentu karena kita lagi diuji sesuatu, itu membuat kita tidak bagus pengasuhan, jangan putus asa. Nanti ketika masalah itu selesai segera koreksi aja. Nah itu kalau udah terlanjur tuh gimana tuh? Tapi misalnya lobangnya itu usia-usia SD atau awal-awal SMP, tapi baru sadar ada lobang itu pas anaknya udah SMA atau udah kuliah. Nah itu gimana tuh kalau udah terlanjur tapi lama? Kalau dari pengalaman ibu dan mungkin yang lebih senior dari ibu ya, ketika asal kita udah kenali lobangnya,
dengan sedikit perubahan pengasuhan kita, biasanya anak malah lebih cepat berubah. Oh. Maksudnya ada tuh ibu kenal, dia sekarang pakar parenting gitu. Tapi dulu pas anaknya SMA apa ya, itu kalau marah sampai sama anak tuh sampai diikat gitu kan, di meja segala macam. SMP apa? Nggak tahu SMP atau lebih kecil atau SMA ya, kurang inget sih. Cuman dia cerita pengalaman bahwa dia dulu nggak ngerti sama ilmu-ilmu pengasuhan, jadi dia abuse ya, KDRT lah sama anak gitu kan. Tapi ketika dia udah tahu ilmunya, dia melakukan perubahan-perubahan itu, alhamdulillah sih recovery ya anaknya. Anaknya terobati Bagus. juga setelah Terobati, itu. ya bagus, baik, maksudnya berhasil gitu kan. Oh. Jadi dari pengalaman itu, apapun masalahnya, asal kita menerima mengenal banget lah lobangnya itu di mana. Terus kita perbaiki, insya Allah malah ada perkembangan yang cepat lah dari anak. Misalnya gini, kita misalnya nggak menyadari bahwa kita kurang ngasih pujian sama anak misalnya. Iya. Terus pas dilihat, oh ini banyak impactnya ya. Misalnya kok anak ini kalau dikasih saran kok sensitif banget ya, cepat marah misalnya. Terus kita, oh ini kayaknya karena dia kurang pede misalnya. Oh ini karena kurang pedenya karena kita kurang menghargai apa yang dia udah lakukan misalnya. Ketika kita udah gitu, kita menyadari, terus kita ya udah kita mulai ngasih apresiasi, mulai ini. Ketika kita sudah melakukan perubahan itu dari yang sebelumnya kita luput, biasanya anak kelihatan kok berkembang. Jadi mau usia berapapun, misalnya kita baru nyadar SMA gitu ya, bisa kok asal kita ketemu nih akar masalahnya. Jadi bisa dicabut lah akarnya gitu. Kalau misalnya ada benalu-benalunya diambil gitu kayak gitu. Nah untuk bisa ketemu, kalau misalnya kita nggak bisa nemuin sendiri, ya itu perlu ahli gitu. Kalau misalnya kita nggak ketemu, misalnya kita udah berusaha berkembang sih lebih baik, tapi kok kayaknya anak juga masih belum oke ya, berarti kita perlu bantuan ahli. Makanya berarti mungkin ada yang kita nggak tahu lubangnya di mana gitu ya. Bisa jadi itu perlu bantuan ahli. Nah itu kita taunya dari mana ya, dari anaknya nggak berubah. Jadi kalau misalnya kita ngerasa udah melakukan ini itu tapi kok kayaknya nggak berubah atau malah lebih cenderung bahaya, berarti kita perlu nyari bantuan ahli. Makanya dalam masalah-masalah tertentu biasanya ayah ibu punya target, kalau misalnya kira-kira kita nggak bisa menangani sebulan gitu. Kalau itu sesuatu yang masih bisa ditunggu ya, kita coba tanganin sendiri. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya ibu sih biasanya mulai chit-chat sama teman sih, mulai chatting gitu sama teman untuk cari tahu ya gimana, atau misalnya browsing atau apalah. Intinya sih kita cari tahu lah gimana cara untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau benar-benar nggak bisa sama sendiri ya mau nggak mau datanglah ke ahlinya gitu. Mungkin kadang-kadang ada yang perlu pemeriksaan psikologi. Misalnya yang pernah ibu bikin tulisan ya yang tentang ini ya Naura ya, maksudnya ketika dia ada bukan kesulitan belajar sih, ketika dia kayaknya ada masalah belajar lah. Ya itu kan pemeriksaan psikologinya sampai ya 2 kali konsultasi bolak-balik, artinya kita cari tahu apa ya masalahnya gitu. Jadi walaupun misalnya lulusan psikologi, bawa anaknya psikolog, pemeriksaan psikologi, ya udah nggak usah jadi malu atau gimana sih nggak bisa nanganin anak sendiri atau apa. Itu mah apa yang namanya penilaian orang ya, nggak usah terlalu jadi pikiran. Yang penting anak kita bisa tuntas masalahnya. Itu memang perlu, jangan terlalu mikirin apa kata orang gitu-gitu. Itu yang harus dijaga banget. Jangan malu kalau pas ada masalah. Itu yang bisa bikin kita malah bisa ketemu solusi-solusinya. Kalau orang tua berkutat di harga diri, berkutat di bahwa nggak mungkin lah anak kita gitu, itu malah nggak ketemu-temu. Tapi kalau misalnya dia bener-bener malu gitu buat cerita sama psikolog, terus dia browsing sendiri di internet, bisa aja kalau pas. Kadang ada yang kadang-kadang ada yang hidden sih. Jadi pemeriksaan psikologi itu bantu buat memang ngebuka yang makanya itu memang perlu pemeriksaan psikologi gitu. Perlu pemeriksaan psikologi itu karena dari pemeriksaan psikologi itu kadang-kadang bisa kelihatan lebih yang tersembunyi di dalam, gak semua kelihatan di permukaan ya, permukaan perilaku. Makanya kayak misalnya kayak rekrutmen gitu kan, ada psikotes itu karena kita bisa lihat yang gak kelihatan dari apa yang kita lihat. Ya kadang-kadang kalau titik-titik tertentu kita memang merasa gak bisa analisa ya pemeriksaan psikologi aja gitu. Yang jadi masalah itu ketika kita memang ada kendala di keuangan, itu juga jadi problem. Nah
Tapi sekarang sih kalau di Depok atau di Bandung itu kayaknya ada layanan psikologi di puskesmas. Itu sesuatu yang Puskesmas udah, tapi beberapa kayaknya belum banyak kan berarti kesehatan mental. mental udah mulai diperhatikan ya sekarang. Udah masuk ke puskesmas, cuma memang belum banyak karena memang alumni psikologi yang mungkin mau bergerak di kesehatan mental masyarakat juga mungkin nggak semua ya. Jadi kan ada yang ke industri, ada yang ke pendidikan, ada yang ke klinis, ke kesehatan masyarakat, mental masyarakat ya, itulah bagi-bagi alumninya itu belum sebanyak dokter yang udah, dokter aja masih dirasa kurang kan gitu. Psikologi itu apalagi kayak gitu. Memang yang ibu kerasa itu yang suka ini tuh pas ada kendala keuangan. Kalau untuk yang keuangannya cukup, mungkin dia bisa langsung nyari pemeriksaan psikolog. Kalau yang belum tuh yang agak sulit. Tapi kadang-kadang ada yang mampu sebenarnya secara finansial. Tapi takut. Hanya takut atau memang nggak mau karena merasa nggak perlu. Gitu. Karena merasa mungkin ya karena merasa bisa menguasai semua bidang, misalnya termasuk psikologi misalnya, saking pinternya gitu. Jadi tidak percaya juga pada psikologi, ada tipikal-tipikal yang gitu juga ada. Atau ngerasa lebih kenal sama anaknya dibanding sama itu banyak psikologi juga. Jadi kecaman untuk psikolog itu kadang masa ketemu 2 jam aja bisa tahu anaknya itu. kayak gimana. Tapi gitu itu kan mungkin orang-orang mikirnya itu pemikiran yang logis kan. Ini anak yang lahirin dia, kenapa nyelesain masalahnya sama orang. Padahal ya karena ada ilmu ya. Kayak misalnya kita ke dokter kan, baru ngelihat kita aja dokter udah bisa nanya-nanya yang spesifik karena dia tahu ilmunya, 10 menit aja diagnosa udah dapat gitu kan. Kalau psikologi mungkin pemeriksaannya aja sekian jam, konsulnya segala macem, bikin baru ketemu tuh diagnosanya apa. Tapi yang ibu rasa sih dari pemeriksaan psikologi yang pernah ibu alami ya buat nyelesain masalah itu benar-benar bisa ngasih titik terang lah. Jadi kalau kita udah ketemu, dan lebih bagus lagi ketika kita datang psikolog itu berpasangan ya. Jadi ayah sama ibu, terus sama-sama mau membuka diri. Kan bisa jadi hasilnya itu cenderung misalnya penyebabnya ke salah satunya. Itu perlu bijak di kedua pasangan. Yang satu jangan terlalu nyalahin gitu kan. Yang satu juga mau mengakui, membuka hati untuk memperbaiki diri. Itu memang nggak gampang. Jadi sebelum ke psikolog itu harus ada komitmen dari dua-duanya. Apapun hasilnya itu digunakan sebagai solusi, itu akan lebih membantu daripada pas udah ketemu hasilnya berkutat di saling, yang satu nyalahin, yang satu defense. Jadi percuma juga dong udah. Jadi sebelum pergi, karena hasilnya tuh bisa jadi kaget kan kita misalnya, ya bisa aja gitu. Nah pernah tuh ibu ya, karena di sekolah kan kalau ada anak masalah, misalnya kita panggil orang tua untuk konseling. Kalau dari sekolah kan pandangannya untuk bantu ya, bantu. Tapi kadang-kadang datang tuh udah marah-marah duluan. Kenapa dipanggil? Malu lah. Jadi memang masalah malu ini benar-benar harus dikendalikan ya sama orang tua. Yang berasain sih kadang-kadang kalau ada anak masalah, bukan masalah anaknya yang terlalu bikin pusing. Kadang-kadang yang bikin marahnya lebih besar adalah malu. Malu sama keluarga besar mungkin, malu sama masyarakat gitu, malu sama teman sebagai orang tua ya. Itu bisa bikin emosi orang tua juga nggak terkendali. Padahal mungkin kalau masalah malu itu lebih bisa dikendalikan, bisa jadi marah kita nggak sebesar itu mungkin. Iya. Gitu. Dan kalau udah urusan marah, kalau orang tua nggak bisa ngendaliin marah, agak sulit ya komunikasi sama anak. Anak pasti takut lah. Fitrahnya anak takut. Jangan kan anak lah. Kita juga yang dewasa, misalnya kalau dimarahin atasan gitu-gitu ya pasti takut lah. Diem, ngomel dalam hati misalnya, itu wajar lah gitu. Nah, sebagai orang tua juga kita tuh harus punya empati. Misalnya kita begini, kira-kira anak tuh gimana ya? Bayanginnya kitanya aja. Misalnya dulu kita pas anak tuh gimana. Terus atau kita jadi bawahan tuh gimana, enaknya tuh kalau komunikasi tuh kayak gimana. Sebenarnya sih itu tuh bisa intuisi, cuman kalau emang nggak bisa nangkap intuisi ya banyak-banyak baca lah. Gitu. Ya mungkin buat hari ini segitu aja kali ya. Udah lumayan banyak juga, dari mulai apa tadi tuh, banyak banget sampai bingung. Ini apa tuh namanya, tentang pentingnya ilmu mendidik anak juga. Walaupun
Walaupun tidak mudah untuk Oh iya, tidak mungkin nggak semua bisa kita praktekkan, tapi seenggaknya udah megali ilmunya lah. kalaupun jatuh nggak sampai dasar banget. Ah, Kalaupun kita perlu bangkit, ngungkitnya nggak terlalu banyak gitu. iya, Jadi iya. ilmu itu tetap perlu walaupun kita nggak perfect menjalankannya, dan ilmu itu mengingatkan kita, oh masih ada PR ini, PR ini, PR ini. PR itu selalu ada dan harus terus dikenali, jangan pernah merasa udah selesai. Tetap harus waspada, tapi jangan sampai kayak meneror anak. Itu sih Iya. harus banget diingat, jangan sampai kita tuh kayak neror anak. Apapun itu masalahnya. Karena begitu kita sikapnya kayak neror anak, udah aja. Bubar. Masalah nggak selesai. Bisa jadi anak menunjukkan bahwa aku oke, itu malah lebih bahaya. Oke, sekian dari kami. Kayaknya aku ntar bikin penutupan sendiri aja kali ya. Jadi